Banyak orang bilang kalau misalnya kita mau kaya, kita harus bisnis. Padahal kenyataannya, kalau pebisnis levelnya cuma mikro ataupun kecil, itu kalah sama karyawan yang karirnya naik terus. Mikro atau kecil omsetnya misalnya berapa? 500 juta per tahun. Oke, yang masuk ke kantong dia pribadi berapa sih? Mungkin 50 juta. Ya karena kan bisnis ada biayanya. Biaya operasional, biaya gaji, biaya sewa kantor, air, listrik, internet, dan sebagainya. Dan kalau ada profit, itu biasanya digulung lagi kalau bisnisnya mau jadi gede. Anggaplah nggak digulung lagi. Yang bisa diambil mungkin berapa? 50-100 juta. Kalau skalanya gitu-gitu doang, 10 tahun, 20 tahun, kalah sama karyawan yang karirnya naik terus. Karyawan yang sampai di level atas, ya sampai jadi direktur, itu bisa ratusan juta per bulan. Jadi belum tentu pebisnis lebih kaya dari karyawan. Tapi kalau pebisnis yang bisnisnya besar, ya benar-benar besar, top di industrinya, itu pasti lebih kaya dari karyawan. Contohnya apa? Pemegang saham dari perusahaan Coca-Cola. Itu kalau dibandingkan sama CEO-nya yang gajinya mungkin ratusan miliar, ya lebih kaya pemegang sahamnya. Pemegang saham dari TikTok dibandingkan dengan CEO TikTok, lebih kaya pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan yang besar, ya memang pemilik bisnisnya pasti lebih kaya dari karyawannya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bisnis, dari saya ya jangan tanggung-tanggung, harus gede incernya. Karena kalau biasa-biasa aja, mungkin masih lebih oke jadi karyawan. Karena karyawan itu kan sudah pasti. Dari bulan ke bulan, pendapatannya sudah pasti. Kalau karir kita naik ya lebih tinggi lagi. Ya bahkan ada tunjangan, mungkin ada tunjangan kesehatan, ataupun tunjangan yang lainnya. Kalau misalnya bisnis ya semua urus sendiri gitu. Nah di sini saya akan sampaikan 7 fakta di dalam berbisnis. Jadi ini cocok bagi kalian yang mau mulai bisnis, ataupun yang sedang menjalankan bisnis tapi masih posisi meraba. Yang pertama itu adalah, ada orang yang nyoba terus dari muda sampai dengan tua, tapi di ujungnya gagal. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita yang ada di luar, itu biasanya kan orang nyoba terus sampai di ujungnya berhasil. Kayak misalnya Kolonel Sanders. Sebelum ada KFC, dia kan coba terus tuh di usia dia yang udah tua. Di umur 65 akhirnya berhasil. Ceritanya kayak begitu. Padahal ada orang yang dari muda, dia nyoba terus bisnis sampai tua, itu gagal. Banyak cerita yang nggak diceritakan di luar. Kayak misalnya, Alibaba, kalian tahu Jack Ma dari China? Pada saat dia mendirikan Alibaba, itu ada Jack Ma-Jack Ma yang lain yang juga menggandeng teman-temannya untuk memulai e-commerce. Tapi yang disorot cuma Jack Ma yang berhasil doang. Padahal yang lain mungkin ada 5 atau 6 ataupun lebih yang nyoba tapi gagal dan nggak kemana-mana sampai dengan sekarang. Nah tapi alasan gagal itu ada banyak sekali. Ya salah satunya itu ilmunya. Ya menurut saya ya ilmunya nggak cukup. Jadi dia jalanin bisnis, bisnisnya nggak jadi gede, dia nyalain bahwa oh rezeki dia nggak pas ya. Dia bilang memang bukan rezekinya jalanin bisnis. Padahal dia belum jalanin marketing. Padahal dia belum coba A/B testing iklan. Padahal dia belum benerin SEO-nya, dia belum bikin konten. Jadi ilmunya nggak cukup. Jadi untuk kita memperkecil kita punya resiko gagal, ilmunya itu memang harus ada dulu. Dan juga harus belajar dari kesalahan pebisnis lain. Banyak orang gagal itu karena dia gagalnya itu nggak mau belajar dari kesalahan pebisnis lain. Dia mau merasakan semua kesalahannya sendiri. Orang udah bilang kalau milih partner harus A, B, C. Orang udah bilang kalau cari investor harus A, B, C. Dia nggak dengerin. Dia pokoknya keras kepala, nganggep diri paling pinter, coba terus, tabrak terus. Jadi dia cobain, bisnis pertama gagal karena berantem sama partner. Cobain lagi, bisnis kedua gagal karena investornya sampai ikut campur. Jadi hal-hal yang seharusnya bisa dihindari, dia nggak hindari. Ya seharusnya kita bisa belajar pengalaman dari pebisnis lain. Gimana belajar ya? Banyak sekarang YouTube. Kita dengerin aja pebisnis yang dia podcast gitu. Dengerin dia punya pengalaman. Oh dia salahnya di mana? Atau misalnya di aplikasi saya Growin itu di bagian audio juga ada pebisnis kita interview kesalahannya di mana pada saat mulai. Jadi kalau misalnya kita udah denger dia salah di mana, kita nggak perlu ngulangin. Sedangkan kalau kita nggak denger, mungkin kita harus melewati kesalahan itu sendiri. Intinya menghindari kita nyoba terus sampai tua itu gagal ya. Di setiap percobaan kalau ada gagal kita pelajari, refleksi diri, kenapa. Dan kita pelajari juga pengalaman dari orang lain. Jadi waktunya kita bisa persingkat karena waktu kita semua ini terbatas loh. Kalian mungkin punya mindset, oh kita coba terus aja bisnis. Ya nanti ujungnya pasti berhasil. Bener ujungnya berhasil. Tapi berapa kali coba? Kalau kalian 100 kali coba 1 tahun 1 bisnis berarti sampai 100 tahun dong. Sedangkan hidup kalian aja nggak sampai 100 tahun.
Gitu. Jadi cara mengakalinya ya belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat menjalankannya dengan benar dan dengerin pengalaman pebisnis lain. Kemudian faktor yang kedua itu adalah pebisnis yang bisnisnya sampai gede, itu ada faktor hokinya ketika dia memulai bisnisnya. Dia memulai bisnis di momen yang tepat bersama dengan orang yang tepat. Ya, kita kalau misalnya lihat di tahun 2008, 2009, 2010, itu ada e-commerce yang dimulai, ada Tokopedia, ada Bukalapak, yaitu ada banyak yang dimulai. Tapi sebelum itu apakah nggak ada e-commerce? Ada. Di tahun 2000 kalau kalian coba Google cari, Lipo Group itu udah pernah mulai e-commerce di Indonesia. Tapi di Indonesia memang momennya belum tepat. Orang-orang belum terbiasa belanja dari online. Nah pada saat Tokopedia dimulai, Bukalapak dimulai, itu ada faktor hoki juga. Memang lagi transisi ke arah sana. Sama seperti Gojek pada saat dimulai, di Indonesia memang sudah transisi, orang-orang sudah mulai pakai aplikasi mobile. Akhirnya dia bikin aplikasi Gojek. Gitu. Jadi momen itu memang ada. Kalau misalnya nggak ada, ya semua pebisnis yang berhasil bikin perusahaan besar, dia akan bisa mengulang yang dia udah bikin. Kayak misalnya pendiri Kaskus, pendiri Gojek, pendiri Tokopedia. Apakah mereka mulai lagi perusahaan baru yang besar, skalanya sama? Belum tentu. Kalau kita lihat sampai dengan sekarang ya cuma satu itu aja karena ada faktor hokinya. Ya kalau misalnya nggak ada faktor hoki ya mereka ulang aja terus. Karena memang ada faktor hokinya. Kita harus nemuin peluang di momen yang tepat. Dan hoki ini sebenarnya ada banyak ya. Nggak cuma dari sisi melihat peluang bisnis memulainya di momen yang tepat. Tapi misalnya pada saat membesarkan bisnisnya itu ketemu orang yang tepat. Dibantu pada saat kesusahan. Misalnya pendiri Nike. Dia pada saat gedein bisnisnya itu resikonya besar sekali. Dia ngutang bank digulung terus sampai benar-benar jadi gede. Ada satu titik di mana banknya nggak percaya sama dia, fasilitas kreditnya di stop, dan dia bingung. Ini gimana nih? Utangnya kalau misalnya nggak bisa dipindah ke bank lain, dia bisa bangkrut karena nggak bisa bayar. Tapi kebetulan ada temennya yang merupakan karyawan dari satu institusi yang dimana dia bantu tuh. Akhirnya institusinya dibantu untuk memberikan pendanaan ke dia. Nah ini kan ada faktor hoki. Nah ini memang kita nggak bisa kendalikan ya. Karena faktornya banyak sekali. Tapi kalau dilihat dari sisi mencari peluang, menurut saya masih bisa kita kendalikan. Caranya gimana? Ya kita sering-sering baca berita luar negeri. Sering-sering ikut expo. Supaya kita lihat banyak bisnis. Supaya kita tahu banyak. Sering-sering analisa bisnis. Lama-lama kita akan tajam untuk melihat mana peluang yang bisa dijalankan. Saya juga dulu begitu ya. Di tahun 2015 sama teman saya baca berita luar negeri. Di Amerika ada satu startup. Dia bikin satu aplikasi di mana menghubungkan pengiklan sama yang punya mobil. Yang punya mobil dapat pendapatan tambahan, mobilnya di stiker iklan, terus si pengiklannya dikasih aplikasi. Kita mulai yang sama, tapi mulainya dengan motor. Peluangnya dari mana? Dari kita baca berita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin nambah hoki ya, melihat satu peluang bisnis yang nggak dilihat oleh orang lain, dia harus sering-sering baca. Walaupun mungkin udah berbulan-bulan baca belum nemu, terus baca, karena ini otot ya, lama-lama kita pasti bisa nemu. Semakin sering kita baca, semakin sering kita menganalisa, semakin sering kita ikut expo gitu, ngeliat-ngeliat, lama-lama kita bisa nemu. Oh, kayaknya ini bisa deh. Kemudian fakta yang ketiga adalah nggak semua orang itu cocok jadi pebisnis. Ya banyak orang bilang, wah gue mau jadi pebisnis. Belum tentu cocok jadi pebisnis. Jadi pebisnis memang kalau kita lihat di sosial media, itu enaknya doang. Orang-orang yang bisnisnya udah profit, udah lumayan gede. Dia bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau bisnis kita masih kecil, kita baru mulai, itu 24 jam pikiran kita, energi kita, waktu kita untuk kita punya bisnis. Kalau kita Sabtu Minggu santai, ya udah nggak bakal ada progres bisnisnya. Karyawan kita nggak mungkin mikirin bisnis buat kita. Memang ada karyawan yang punya sense of ownership tinggi ya, dia pikirin bisnisnya. Kasih input gitu, tapi nggak semua seperti itu. Ya memang balik lagi ke bisnisnya. Dia yang harus ngejerin. Dan nggak semua orang cocok. Kenapa? Ya karena ada yang mindsetnya dia pengen jadi pebisnis supaya bisa santai. Padahal kalau kita mulai bisnis santai nggak bakal jalan bisnisnya. Nggak bakal bisa gede. Oke mau biasa-biasa aja, belum tentu. Kita kalau bisnis biasa-biasa aja. Terus ada tren baru, ya misalnya datang nih tren, ternyata orang-orang sudah nge-live nih, pembelian sudah bergeser, orang belinya di live. Kita biasa-biasa aja, nggak ngapa-ngapain, santai. Nggak cobain, lama-lama ngilang juga. Gitu, jadi pebisnis itu memang bukan untuk semua orang. Dan menurut saya nggak apa-apa juga. Jadi karyawan juga bisa kaya kok. Dari seni menjaga duitnya, ya dari seni menambah ilmu, terus coba cari opportunity baru di mana pendapatannya bisa bertambah. Nggak masalah. Ya mau jadi karyawan, jadi pebisnis itu nggak masalah. Kemudian fakta selanjutnya itu adalah
Orang kaya itu lebih punya banyak pelor untuk mencoba. Ya ini nggak banyak orang yang ngomong ya. Anak orang kaya itu bisa nyoba bisnis berkali-kali tanpa dia sengsara kalau dia gagal. Jadi misalnya baru lulus kuliah, ini nyata ya, dikasih 2M. Dia mulai bisnis restoran. Dikasih ilmunya, diajarin sama papanya. Dia mulai bisnisnya gagal, dikasih 2M lagi. Mulai lagi agency, dikasih 2M lagi. Terus-terusan, dia bisa berulang. Tapi kalau miskin, nggak bisa tuh. Walaupun saya selalu menekankan ya kita bisa pakai modal dari orang lain, bisa. Kita kumpulin sendiri misalnya mulai bisnis bisa. Terus kalau modalnya nggak cukup kita pakai duit orang lain bisa. Tapi kalau kita pakai duit orang lain gagal, cobain lagi pakai duit orang lain gagal, cobain lagi pakai duit orang lain gagal, itu akan tambah susah. Bahkan nggak bakal ada yang mau taruh duit lagi kalau udah gagal berkali-kali. Beda sama orang kaya. Yang dimana mungkin pelornya ada yang nggak habis-habis. Makanya setiap kali mencoba ini jadi sangat berharga. Balik lagi ke yang tadi saya ngomong. Ilmunya harus bener dulu. Kalau kita memang mulainya bukan dari keluarga pebisnis, ya kita tahu pelornya kita ini terbatas. Bahkan kalau kita pakai duit orang lain itu pun terbatas. Semakin lama makin susah kalau kita gagal terus. Kita harus pastikan kita analisa benar-benar kalau mau mulai bisnisnya. Pelajari ilmunya benar-benar. Pelajarin kesalahan pebisnis yang ada di luar sana. Ya jangan sampai melakukan kesalahan yang ini sebenarnya simpel. Kalau kita dengerin orang punya cerita, kita bisa hindari. Gitu. Kalau orang miskin memang pelornya itu lebih terbatas. Kemudian fakta selanjutnya adalah bisnis makin gede, modal kerja itu makin gede. Ya, tadi saya ada cerita, orang kalau misalnya omsetnya 1M per tahun, belum tentu yang masuk ke kantong dia itu 1M karena ada biaya operasional. Ada sewa kantor, ada gaji karyawan, ada air, listrik, internet, ya belum beli laptop, belum nanti beli kursi, beli meja, ada tambahan, beli mesin. Itu semuanya biaya. Bersih-bersih berapa sih? Misalnya bersih-bersih 100 juta. Ya, 100 juta bisa masuk ke kantong sendiri. Kita perbulankan itu mungkin 8 juta. Nah, kalau ini 100 juta bersih keuntungan dia ambil semua, bisnisnya nggak bisa berkembang. Kenapa? Misalnya, dia beli stok 700 juta ya. Jadi ada baju nih, dia beli 700 juta buat jadi stok semua. Dia jual semua bajunya, dapat 100M. Bersihnya 100 juta setelah potong semua biaya. Nah, kalau misalnya dia mau tambah lagi supaya omsetnya naik, berarti kan beli bajunya harus lebih banyak. Tadinya 700 juta, berarti sekarang bisa 800 juta nih. Kalau kejual semua jadi 1,2M misalnya. Nah, jadi harus digulung terus. Ya memang seperti itu. Makanya banyak pebisnis, ya, dia sampai bertahun-tahun dia punya omset bagus, omsetnya naik terus. Dia sendiri nggak bisa ngambil duit. Duitnya paling 5 juta per bulan. Banyak yang seperti itu. Kerja sangat keras itu buat bayar supplier sama bayar gaji. Dan memang seperti itu. Yang benar seperti itu. Jadi kita gulung terus uangnya buat modal kerja. Sampai bisnisnya udah sampai di skala yang besar, sustainable, profit, yang gede, baru sebagian kecil diambil buat dinikmati. Tapi kalau dari kecil udah buru-buru diambil, nggak bakal bertahan bisnisnya. Mau gede juga susah. Apalagi kalau pakai modal sendiri. Kalau misalnya ngambil hutang bank masih mending kayak tadi misalnya 1M. Terus modalnya kan 700 juta kan, mau naikin kan. Nah cari bank misalnya. Ambil pinjaman bank. Ada aset rumah dijadikan jaminan gitu. Terus banknya kasih nih 800 juta buat dipakai. Bisa, tapi ada biaya bunga di situ. Ya, jadi tetap aja ada trade off-nya yang harus kita bayarkan. Nah intinya, idealnya itu digulung terus sampai gede, tahan baru mulai ambil. Jangan buru-buru ambil di awal. Kemudian fakta selanjutnya adalah orang terdekat itu kadang meragukan kita ya pada saat kita memulai bisnis. Apalagi kalau mereka semua belum pernah punya bisnis. Nggak ada latar belakang bisnis dari orang tua, dari pasangan, dari teman-teman. Dan ini adalah hal yang normal kalau mereka meragukan. Jadi mungkin di sini kalian ada yang lagi jalanin bisnis tapi belum nemu selanya. Udah bertahun-tahun nyoba ya bisnisnya belum sampai di titik yang profitable bisa dinikmati. Ya dan mungkin orang-orang sekitar itu ngomongin terus. Udahlah, lu balik kerja aja. Kalau misalnya lu kerja dulu kan lu di perusahaan multinasional. Lu bisa gajinya udah puluhan, udah ratusan juta tuh. Ngapain lu bisnis? Ini adalah sesuatu yang wajar kalau memang orang sekitarnya kita itu meragukan kita. Tapi itu proses yang harus kalian lalui. Ingat ya, memang seperti itu. Nanti pada saat kamu berhasil nih, bisnisnya udah jalan, semua akan bilang, dulu kan gue dukung lu. Akan bilangnya seperti itu. Padahal mungkin pada saat lagi berproses, dia ngomongin terus bahwa ini nggak bakal bisa, ini nggak bakal bisa. Dan kamu harus bisa bertahan di sisi itu. Karena kalau lihat cerita semua pebisnis yang besar, ya saya dulu adalah bankir ya, saya ngomong sama banyak pemilik bisnis,
Mereka ceritanya kurang lebih sama. Jadi pada saat merintis, orang-orang sekitar tuh nggak ada yang percaya. Mereka tuh bangun kerja tidur 24 jam mikirin bisnisnya dia. Dan dia transisi dari tadinya dia punya teman lama semua nggak ada yang berbisnis, dia tinggalin pertemanan lama, interaksinya dikurangi karena mereka bukan yang model berbisnis, dan dia belum bisa masuk ke lingkungan berbisnis karena bisnisnya juga belum jalan. Sebagian dari kalian mungkin sedang berada di fase ini, ya jadi meninggalkan teman yang lama tapi belum masuk ke pergaulan yang baru, yang dimana semuanya pebisnis. Ya karena kalian masih meraba-raba, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Banyak sekali pebisnis yang memang ceritanya juga sama. Dia bertahun-tahun temennya tuh cuman karyawannya dia, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai bisnisnya jadi, baru dia mulai networking. Itu sesuatu yang wajar kalau kita dalam proses meraba-raba dan kita ini memang sekitarnya bukan orang-orang yang punya latar belakang bisnis dan mereka meragukan kita gitu. Jadi tetap bertahan kalau misalnya kalian masih dalam proses itu. Dan fakta yang terakhir adalah bisnis kalau mau gede itu harus ambil resiko. Ya sama seperti yang saya bilang, berkarir ataupun berbisnis, kalau kita ingin maju dalam hidup, naik level, harus ambil resiko. Kalau berkarir berarti ambil resiko nih, ambil posisinya senior. Mungkin pindah kota ke posisi yang lebih atas lagi. Tapi kalau berbisnis, harus ambil resiko terus kalau mau jadi besar. Sama juga, kita mau mulai bisnis misalnya kita keluarin uang pribadi. Ya, kita mau gedein bisnisnya, ambil hutang bank misalnya. Atau ambil uang investor. Sama juga, kenapa ambil uang investor? Resiko. Karena uang ini harus dipertanggungjawabkan juga, walaupun memang nggak harus kita kembalikan ya. Ngambil uang investor, apalagi kalau startup ya, ngambil duitnya venture capital, tiap bulan harus laporan. Kita mau ngapain, progresnya gimana, kedepannya gimana, kalau nggak jalan gimana. Terus kalau misalnya ada apa-apa, bisa dikeluarin dari perusahaannya. Kalau misalnya kita punya performa nggak bagus, ada resikonya. Dan bisa dikejarin terus, tiap minggu dikejarin. Ada tuh founder bisnis sampai sakit, dia masuk rumah sakit karena dikejarin sama venture capital performanya nggak bagus. Gitu. Jadi memang ada resiko yang harus diambil kalau bisnisnya mau gede. Kalau nggak mau gede, mau biasa-biasa aja, ya udah. Ya bahkan kalau misalnya kamu sekarang dagangnya adalah misalnya jualan gerobak gitu ya, jualan gorengan. Udah kekumpul uang 50 juta. Pengen tambah lagi nih 2 gerobak di 2 titik yang berbeda yang kamu rasa berpotensi. Itu juga ngambil resiko. Kenapa? Karena profit 50 juta ini dikeluarkan untuk cobain, kalau gagal jadi nol. Ya jadi harus mindsetnya memang harus ambil resiko. Semakin besar resiko yang diambil, semakin besar potensi bisnisnya. Memang seperti itu. Ya kita lihat Elon Musk, resiko yang diambil besar sekali. Dia berapa kali hampir bangkrut. Dia bikin Tesla sama SpaceX. SpaceX dia roketnya berkali-kali kan, gagal 4 kali. Terus akhirnya berhasil juga. Ya memang seperti itu. Bisnis kalau mau besar, memang harus ada nyali buat ngambil resiko terus. Harus terbiasa dengan itu. Nggak cuma pas baru mulai. Orang kirain, oh mulai doang nih ambil risiko. Enggak. Pas berjalan pun ada risiko yang harus diambil kalau memang benar-benar mau jadi besar. Jadi ini kira-kira adalah 7 fakta yang menurut saya bisa dijadikan perenungan dan juga panduan bagi kalian yang sedang menjalankan bisnis. Ingat ya, dari yang selalu saya tekankan, kerja keras, coba terus, pantang mundur, jangan terpengaruh oleh orang sekitar. Semoga membantu ya.